Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara kita menggambar dengan lebih cepat, atau tips triknya itu gimana menggambar denah di aplikasi AutoCAD. Pasti teman-teman sudah mengetahui aplikasi AutoCAD dan juga dasar-dasarnya. Yang pertama adalah kita membuat garis asnya dulu, garis as bangunan, kemudian kita blok, kita jadikan satu seperti ini, lalu kita membuat kolom. Kolom ini gunanya untuk apa? Ini untuk membuat garis tembok dan garis plaster. Kemudian kita membuat garis plasternya, itu kita offset 1,5. Kemudian kita kasih garis diagonal. Tinggal kita kopikan as yang sudah dibuang tadi, kita kopikan seperti ini. Maaf, kita copy. Oke, tada, jadi terus kita gunakan ini sebagai kolom. Kita fix dulu, kita head solid ya. Oke, kemudian kita blok, kita kasih nama kolom. Nah, kemudian ini kita pisahkan dulu dengan jarak sekitar berapa ya, 1000 mungkin ya. Oke, dan ini kita pisahkan juga 1000 juga. Oke, fungsi kita pisahkan ini sebagai membuat mudah untuk melakukan heads pada temboknya. Oh ya, kita kan ini layarnya masih sama dengan ketebalan 2 mili dengan 2 ya. Ini kita pindahkan dulu, kita X dulu, export. Setelah jadi seperti ini, kita jadikan ini sebagai layar yang tipis 0,05 cukup, dan kita blok lagi, kita beri nama plaster, kemudian kita match dengan tembok. Oke, satu-satu mungkin. Oke, ini sudah. Oke, kita coba lagi heads di bagian ini. Oke. Kemudian kita heads kamar mandi menggunakan ANSI 137, klik OK, add breakpoint. Ini kesalahan ya, ini kita edit heads dulu. Kita hapus dulu ini, kita heads lagi. Oke, setelah semuanya di heads, oh ya ini harus sama ya dengan heads tembok karena bukan kamar mandi. Tinggal kita pencet MA di keyboard atau match properties, tinggal kita samakan. Oke, jadi ini kita bisa explode aja, nggak masalah. Kita hapus bagian ini. Oke, ini dihapus saja ya. Oke, tinggal kita kembalikan. Ini juga mungkin kita export, kita hapus bagian ini, kemudian kita kembalikan dengan cara yang sama seperti tadi, itu 1000. Oke, ini
kalinya 2000. Fungsi as ini untuk apa? Ini untuk acuan garis gridnya 2000. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih, kita buat garis gridnya dulu. Nah, kita XL, membuat garis sangat panjang ya, XL. Kemudian kita copy seperti ini. Kita copy ke daerah kolom-kolomnya. Ini juga bagian horizontalnya, copy seperti ini. Oke, kemudian kita buat garis kotak aja untuk memotong si garis yang tidak terbatas ini, mungkin dengan kita offset 120. Kita hapus dengan menggunakan trim. Setelah itu kita ubah garisnya mungkin jadi garis yang tipis. Ini kita hapus ya tadi. Ini kita ubah menjadi garis strip. Oke, mungkin ini kurang besar ya. Dan touch scale-nya kita ubah di properties. Ini seperti ini. Kita menggunakan terlalu besar ya. Sekarang kita membuat grid. Kita ketik C, enter, supaya membentuk sebuah lingkaran. Kita ketik 12,5 untuk keterangannya ya. Kita taruh 3 ya. Taruh 3-nya di luar seperti ini. Kita copy lagi sesuai dengan banyaknya grid yang kita buat. Jadi grid itu keterangannya bisa satu sisi aja ya, sisi yang X1, sisi yang Y itu 1. Ini kita bisa copy. Ini saya menggunakan kolom yang praktis ya, nanti teman-teman bisa memvariasikan membuat kolom yang apa sesuai dengan perhitungannya. Oke, kita paskan kolom-kolomnya seperti ini. Maaf. Oke, kita copy ke semua grid yang kita buat tadi, potongannya. Oke, mungkin kita tambahkan di sini. Karena jarak ideal kolom satu dengan lainnya itu maksimal, kalau kolom praktis 3 meteran. Oke, kita copy dulu. Oke, di sini oke, seperti ini ya. Oke, tinggal kita memberikan ukuran, dimensi, ukuran, kemudian keterangan. As ke as, ukurannya 50 mungkin. Ini kita ubah. Tadi saya soalnya sudah membuat dengan skala 100, jadi seperti ini. Nanti kalau teman-teman butuh tutorial cara mengatur dimensi lain, nanti bisa kontak ya, bisa kontak di kolom komentar. Oke, kita perlu di atasnya juga, jaraknya mungkin 50 cukup. Oke, kalau kita ingin menyamakan dimensi ini ke dimensi ini, tinggal di MA, klik ini, kemudian klik ini. Kita menggunakan dimension line, mencari 50. Untuk meneruskan dimensi ini, kita ketik GCO atau dimension continuous ya. Oke,
seperti ini. Tinggal kita pencet MA. Ini terlalu tadi kepencet ya. Kita klikkan dulu, kita pencet MA lagi. Oke, kemudian kita beri dimensi ke semua sisi. Ini juga dengan jarak 50. Ini juga kita beri dimensi dengan jarak 50. Kita dimensi continuous seperti ini. Kita kasih juga dimensi di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga kasih dimensi di sebelah sini, jarak 50. Kita teruskan, kita beri dimensi di atasnya juga dengan jarak 50 juga. Kalau kita samakan, kita ketik MA enter, kemudian kita samakan. Kemudian ini kelihatannya aksaranya kurang besar ya, kita besarkan dulu di edit, scale-nya kita ganti 3, terlalu besar, mungkin diganti 2. Oke, ini juga tinggal match properties. Oke, setelah ini jadi, oh ya, ini dimensi itu kita buat tipis ya, biar kita match properties dengan yang lainnya. Tinggal klik-klik aja. Dan kita beri keterangan di grid-nya. Mungkin ini 15 ya, atau 20. Oke, dan kita copy-copy. Terlalu besar ya, kita buat 15. Kita copy-copy ini ke sini sesuai dengan banyaknya grid. Oke, kemudian ini kita ganti dengan angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian kita ganti juga hurufnya ini A, B. Oh, kita pakai huruf besar ya, B, C, D. Oke, kemudian kita blok dulu bagian dimensi sama gridnya agar bisa jadi satu, biar enak pengaturannya. Kita blok dulu, ketik grid, dimensi, kita beri nama, terserah. Oke, setelah itu kita pindahkan dulu, mungkin dengan jarak yang sama 1000 ya. Dan kita buat, oh ini aslinya kita hapus dulu ya. Aslinya kita hapus, sesudah kita buat grid, kita hapus dulu. Sekarang kita membuat pintu dan jendela ya. Biasanya dimensi pintu itu 615 dan coakannya 13 seperti ini. Kemudian kita ambil desainnya dengan menggunakan dua cara, bisa dengan cara trim seperti ini, atau bisa dengan cara boundaries. Tinggal kita ketik BO, enter, space ya. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan. Kita ambil salah satu aja yang kita buat dimensi jendela, mungkin dengan lebar 60 ya. Kita mirror dulu seperti ini jendelanya. Kemudian
kita buat kacanya, jendela kaca ya ini. Mungkin jaraknya 10 ya, kita buat 10 daun jendelanya. Kemudian kita buat kaca. Nah, seperti ini. Oke. Ini mungkin juga kita nanti bisa membuat jendela double ya. Jadi kita copy, kita taruh sini, kita trim di bagian ini. Oke. Kita trim ya. Ini kita membuat pintu biasanya ada pintu kamar mandi, pintu utama, dan pintu yang ada di belakang. Biasanya itu dimulai dengan lebarnya 90, sama seperti membuat jendela tadi, 90. Kita mirrorkan dulu, kita buat rectangle di sini. Kemudian kita rotate. Oke, kita buat arcs. Ini kita buat tipis. Kemudian kita buat garis putus-putus. Kita blok. Mungkin kita copy dulu. Kita buat pintu dengan lebar 60 dan 70. Ini tinggal kita kurangi 10, kurangi 20. Oke, maaf, tadi kita bikin pintu dengan lebar 90, 80, sama 70 ya, standar pintu rumah. Mungkin teman-teman punya referensi lain, bisa digunakan. Buat sama, buat partsnya sama juga, kita buat partsnya. Tinggal kita match properties seperti ini, kemudian kita plot. Oke, ini kita beri nama P90, ini P80. Ini pintu 70. Tablet juga jadi satu. Jendela J1 mungkin. Jendela 1. Ini jendela 2 ya. Jendela 2. Ini tinggal kita pasang. Ini kebalik ya. Seperti ini. Kita copy. Kita copykan ke sini. Oh ya, kalau ingin lebih cepat, kita menggunakan perintah wipeout ya. Wipeout seperti ini. Ini kita taruh ke belakang. Mana tadi? Outer ya, kita taruh ke back. Ini kita blok lagi mungkin ya, kita blok lagi jadi satu. Kita bikin nama para jendela dulu. Satu. Lalu kita copy seperti ini, langsung tertutup ya gara-gara wipeout. Kita mirror, kita paskan dulu. Ini juga kita wipeout, tinggal ketik di keyboard ya, seperti ini. Kemudian kita taruh ke belakang, draw order, send back, kita blok lagi. Ini kita taruh di belakang mungkin seperti ini. Kemudian kita wipeout bagian ini, wipeout untuk depan ya. Oke, kita taruh ke belakang. Oh ya, ini wipeoutnya kita buat div point ya, mana ya div point?
di point biar tidak muncul ketika di print ya. Soalnya biasanya kalau menggunakan perintah without itu kelemahannya kalau pintu itu biasanya muncul garis di sini, sedangkan biasanya tidak boleh. Kita order send back, kita blok lagi pintu 90. Oke, mungkin kita copy kan di sini, kita copy juga jendela di sini mungkin. Oke, dengan cara yang sama kita buat without dulu, without enter, dan juga kita ganti dengan, kita select dulu ya, kita ganti dengan div point. Div point draw order, kita send back, kita blok lagi pintu 70 80 ya tadi. Oke, pintu 70. Oke, mungkin pintu di sini ya, mirror juga seperti ini. Oke, seperti ini. Ini kamar mandi. Mungkin kita matikan ya teleponnya. Seperti ini lebih nggak dilihat ya. Ini kamar mandi. Nggak kelihatan. Div point, mana tadi div point? Jadi kita kasih kolom juga di sini mungkin sebagai variasi. Dan kita kembalikan gridnya, tadi jaraknya 1000 ya. Tinggal kita beri nama teks. Mungkin besar harusnya 20 ya, atau 15 mungkin. Kamar tidur. Plus minus, kita bisa menggunakan persen P. Oke, tinggal di underline seperti ini. Kita kopikan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kamar mandi, min berapa ya? 5 cm. Ini pintu belakang belum ya? Tinggal kita copy aja, mirror. Selesai. Kita buat layernya sebagai Oke, selesai. Ini kepanjangan. Edit dulu. Oke, seperti ini cara kita menggambar dengan tips agar lebih cepat. Nanti teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.